Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Ketika kita di dalam kelas juga kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan membaca doa tadi kita dapat diperlancar dalam belajar pada kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester genap yang akan berlangsung insya Allah tanggal 7 Maret nanti. Anak-anak rajin-rajin membuka grup untuk informasi lebih lanjut. Ya, baiklah, sebaiknya anak-anak menyiapkan buku paket maupun buku modul. Silahkan buku paketnya yang seperti ini dan buku modul yang seperti ini. Kalian bisa memberi stabilo atau mengharisi materi demi materi yang akan keluar. Nah, anak-anak, materi yang pertama yang akan keluar pada PTS kita akan 3 materi yang keluar. Yang pertama, beriman kepada malaikat. Yang kedua, patuh atau empati dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, tentang sholat Jumat. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu supaya anak-anak juga mengingat kembali. Yang pertama yaitu tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yang akan keluar adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Anak-anak bisa dibuka buku modulnya tentang bab beriman kepada malaikat. Kalau buku modul bisa kalian garisi, tapi kalau buku paket tolong jangan dicoret-coret. Kalian bisa mencatatnya mungkin di dalam buku catatan kalian. Yang pertama tentang pengertian iman kepada malaikat. Kamu bisa membuka buku modulmu di halaman 12. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, artinya iman kepada malaikat adalah yakin dan percaya bahwa malaikat benar-benar diciptakan oleh Allah. Malaikat merupakan makhluk yang taat kepada Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang beriman kepada malaikat. Dalil nakli tentang beriman kepada malaikat dapat kamu buka di buku modulmu halaman 13. Dalil nakli yaitu yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Tentu saja yang tulisannya tulisan Arab. Di sini terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19, Quran surat An-Nisa ayat 136, dan surat Al-Baqarah ayat 285. Nanti kalian pelajari di antara 3 ini mana nanti yang akan keluar. Yang ketiga, dapat menyebutkan malaikat dan tugasnya. Tentunya kalian masih ingat 10 nama malaikat-malaikat Allah beserta dengan tugasnya, itu dapat kalian baca lagi jika kalian lupa. Insya Allah kalian sudah mengingatnya. Yang keempat, sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Malaikat selalu patuh kepada Allah, selalu taat, tidak makan, kemudian tidak punya hawa nafsu. Kalian pelajari. Yang selanjutnya adalah perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Ketiganya merupakan makhluk Allah, tetapi ketiganya tentu saja berbeda. Perbedaannya misalkan malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, sedangkan makhluk manusia adalah makhluk kasat mata, seperti itu, dan seterusnya. Kalian bisa cari di buku modul ataupun buku paket kalian. Yang selanjutnya, dapat mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat. Saya beri contoh, jika kalian beriman kepada malaikat raqib, tentu saja kalian selalu mengerjakan perbuatan yang baik supaya dicatat dalam catatan amal yang baik. Begitu
juga jika kalian beriman kepada malaikat Ridwan, kalian berdoa, ya Allah, tempatkanlah aku ke dalam surgamu. Itu merupakan contoh perilaku iman kepada malaikat. Yang selanjutnya menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Tentu saja kalau hikmah itu yang baik-baik. Nah, anak-anak, itu tadi tentang bab beriman kepada malaikat. Untuk yang selanjutnya adalah bab yang kedua, empati dan menghormati kepada orang tua dan guru. Kamu bisa buka di buku modulmu halaman 23. Nah, di situ ada bab bab berempati dan menghormati kepada orang tua dan guru. Yang akan keluar yang pertama adalah mendefinisikan hormat kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Kenapa kita harus hormat kepada guru? Itu akan didefinisikan. Contoh, kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Salah satu alasannya terdapat pada Quran surat Luqman ayat 14, bahwa sainal insana bi walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayk ilaikal masyir. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Jadi salah satu alasan kita berbakti kepada kedua orang tua adalah karena ibu telah mengandung kita. Kalau ayah telah memberi nafkah kepada kita dan mendidik kita. Yang selanjutnya, kenapa kita harus menghormati guru? Karena guru merupakan orang tua kedua kita di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Yang nomor 2, dapat menjelaskan contoh hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua membantu pekerjaannya, kemudian mematuhi semua perintahnya selama perintah itu tidak melanggar syariat Islam. Kemudian membantu mencuci baju, mencuci piring, itu juga termasuk hormat kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan perilaku hormat kepada guru? Hormat kepada guru yang pertama, dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi. Kalau dalam keadaan daring seperti ini, kalian bisa menyebutkan mengikuti pembelajaran secara daring sesuai dengan waktunya, begitu. Nah, kemudian dapat menuliskan doa kepada kedua orang tua. Ketika kita tatap muka kemarin, kita sudah sering sekali mengulang-ulang doa untuk kedua orang tua. Kalau anak-anak yang lupa, kalian bisa buka halaman 24 di buku modul. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya seperti itu. Wahai Tuhanku, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu doa kepada kedua orang tua, baik orang tua masih hidup ataupun jika orang tua sudah meninggal, kita wajib mendoakan. Mendoakan tidak harus di makam anak-anak, tapi mendoakan dimanapun, kapanpun, itu bisa kita mendoakan kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, dapat menjelaskan contoh perilaku empati. Kemarin kalian sudah ulangan, kalian bisa menyebutkan contoh perilaku empati di sekolahan. Jika teman tidak membawa ballpoint atau pensil, kita meminjamkan ballpoint tersebut. Kemudian kamu juga ingat, kemarin kita sudah melihat film tentang empati, yaitu bencana alam. Apa yang dapat kita lakukan kepada korban bencana alam? Yang pertama, kita bisa menggalang dana, kemudian memberikan pakaian pantas pakai, kemudian memberikan sembako dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan.
Kenapa empati itu bisa terwujud? Karena kita merasakan jika kita ada di posisi orang tersebut, jika kita yang terkena bencana tersebut, apa yang kita rasakan itu adalah yang dapat menimbulkan sikap empati. Dan selanjutnya dapat menyebutkan dalil hormat kepada kedua orang tua. Anak-anak perlu diingat, dalilnya kamu bisa buka halaman 25 di buku modulmu. Ada Quran surat An-Nisa ayat 36, Quran surat Al-Isra ayat 23, maupun Quran surat Luqman ayat 14. Itu kamu bisa buka di dalam Quranmu juga. Diingat-ingat ya. Kemudian yang terakhir di bab ini adalah dapat menyebutkan hikmah menghormati orang tua dan guru. Yang namanya hikmah anak-anak, hikmah itu yang baik-baik. Hikmah itu bisa disebut dengan manfaatnya, keutamaannya. Misalkan dapat masuk surga, sebagai kunci masuk surga, salah satu jihad fisabilillah, atau menjadi lebih berkah dan berpahala. Itu bisa kalian buka pada buku modul atau buku paket kalian. Jangan lupa, silahkan dipelajari. Atau kalian juga bisa mencatatnya, karena ilmu itu harus diikat dengan cara ditulis atau dicatat. Ya, anak-anak, yang selanjutnya bab tentang sholat Jumat. Kamu bisa simak modulmu halaman 32. Yang pertama, tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah, kemudian di waktu zuhur yang didahului 2 khutbah, dan dilaksanakan pada hari Jumat tentunya. Tidak ada sholat Jumat yang rakaatnya 4. Sholat Jumat itu rakaatnya 2. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Tidak ada orang yang sholat Jumat itu hanya sendirian, anak-anak. Dan dilakukan pada waktu zuhur. Kemarin Bu Mai sudah sempat menjelaskan waktu zuhur yaitu waktu tergelincirnya matahari atau ketika matahari sudah tergelincir. Jadi kalau matahari masih tepat berada di kepala kita, di atas kepala kita, itu belum waktu sholat Jumat atau belum masuk waktu sholat zuhur. Makanya waktu sholat zuhur itu setelah matahari tergelincir. Posisi bayangan kita tidak ada di bawah kita. Kemudian didahului 2 khutbah. Khutbah pertama isinya mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, dan seterusnya. Kemudian khutbah yang kedua berisi tentang doa. Jadi mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun sudah meninggal. Begitulah anak-anak, itulah pengertian sholat Jumat. Tentu saja dilaksanakan pada hari Jumat. Sholat Jumat tidak dilaksanakan di hari selain Jumat. Nanti namanya bukan sholat Jumat. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang sholat Jumat. Pada minggu lalu tugas saya menulis Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Itu merupakan dalil tentang sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Anak-anak, yang perlu kalian ingat, yang dimaksud jual beli di sini tidak murni jual beli, tetapi semua kegiatan yang dilakukan disuruh ditinggalkan ketika seruan sholat Jumat telah dikumandangkan. Ini merupakan hukum sholat Jumat bagi laki-laki, yaitu hukumnya wajib. Jika bagi perempuan,
hukumnya sunnah seperti sholat berjamaah. Jadi perempuan itu boleh sholat Jumat di masjid, boleh juga sholat di rumah. Kalau sholat di rumah itu menunaikan sholat zuhur berarti 4 rakaat. Bagi laki-laki boleh tidak menunaikan sholat Jumat asalkan terdapat halangan, misalkan sakit parah, kemudian hujan lebat, angin kencang, atau jalan menuju masjid itu penuh dengan rintangan atau berbahaya. Selanjutnya menyebutkan syarat wajib sholat Jumat. Anak-anak, bedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Ini saya sekalian menyebutkan menerangkan tentang syarat sah. Jadi kalau syarat wajib itu untuk orangnya, pelakunya, tapi kalau syarat sah itu untuk tempat, waktu, kemudian caranya. Ya, kita bahas syarat wajib dulu, yaitu yang pertama, orangnya harus orang Islam. Orang Islam itu wajib sholat Jumat. Yang kedua, balik atau dewasa. Kalian sudah dewasa, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak wajib sholat Jumat ya, karena mereka juga tidak tahu sholat Jumat itu bagaimana. Kemudian yang keempat, laki-laki. Jadi laki-laki itu wajib sholat Jumat. Jangan sampai anak-anak sebagai laki-laki itu bolong sholat Jumatnya, berbahaya. Yang kelima, merdeka atau bukan budak. Di zaman sekarang tidak ada yang namanya budak. Budak itu pada zaman Rasulullah dulu. Kemudian bermukim atau menetap. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Musafir adalah orang yang dalam perjalanan. Itu merupakan syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang dijadikan bermukim. Jadi masjidnya itu adalah masjid yang kiri kanannya berpenduduk, anak-anak. Itu dapat dijadikan tempat sholat Jumat. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 40. Tapi yang perlu kalian tahu, sholat Jumat itu yang pertama harus ada khotib dan imamnya, yang kedua harus ada makmum yang mendengarkan khutbah sebagai jamaah sholat Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan ketika sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur, kana yusolli jumu'ata hina tamilu syamsu. Sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Jadi kalau matahari belum tergelincir itu belum masuk waktu sholat zuhur atau sholat Jumat. Yang keempat, dilaksanakan didahului 2 khutbah. Sholat yang ada khutbahnya yaitu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat gerhana. Tapi yang kita bahas saat ini adalah sholat Jumat. Yang selanjutnya, dapat menyebutkan syarat rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu adalah yang diucapkan khotib atau yang disebutkan khotib dalam khutbahnya. Yang pertama, rukunnya yaitu mengucapkan hamdalah atau puji-pujian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Yang keempat, berwasiat tentang ketakwaan yang tadi saya sebutkan, ittaqillah haitsu ma kunta, contohnya seperti itu. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an minimal 1 ayat. Di dalam khutbah pasti selalu disebutkan ayat Al-Qur'an minimal 1 ayat. Yang keenam, ini ada di khutbah kedua, yaitu mendoakan seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu adalah khutbah Jumat rukunnya. Ya. Selanjutnya yaitu syarat khutbah Jumat. Yang pertama, dilakukan ketika masuk waktu zuhur, yaitu ketika matahari sudah tergelincir. Yang kedua, dilakukan
sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi khutbahnya tidak di akhir, tapi di awal ketika sebelum sholat Jumat berlangsung. Dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Khotib itu orang yang berkhutbah, itu khutbahnya dengan berdiri di atas mimbar. Kemudian dilakukan dengan suara yang keras agar dan jelas agar mudah dipahami. Yang kelima, dilakukan secara berturut-turut. Jadi habis khutbah pertama, khutbah kedua. Yang keenam, khotib harus suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Ini seperti syarat sholat ya. Jadi khotibnya juga harus suci dan menutup aurat, harus sopan. Gitu anak-anak. Kemudian dapat menyebutkan perbuatan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ada banyak sekali. Mungkin dari kalian juga sudah paham. Seperti di dalam kelas kemarin kalian menyebutkan mandi bu. Iya, mandi itu sunnah. Jadi kalau kalian mandi sebelum pergi ke masjid ketika sholat Jumat, itu sunnah, mendapat pahala. Kemudian memakai pakaian bagus, tidak harus baru, tapi bagus di sini yang masih layak dan disunahkan berwarna putih, memakai wangi-wangian atau parfum. Kemudian memotong kuku. Saya selalu mengingatkan anak-anak, kalau yang bertemu saya di hari Jumat, silakan kuku dipotongi sebelum ke masjid. Mencukur kumis, kemudian menyisir rambut. Menyisir rambut saja mendapat pahala loh anak-anak. Jadi eman-eman kalau kita lewatkan. Kemudian menggerakkan pergi ke masjid. Baiknya kamu pergi ke masjid sebelum azan berkumandang. Jadi kamu bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau untuk penghormatan bagi masjid. Ini dilaksanakan ketika kamu masuk masjid, kamu laksanakan sebelum duduk 2 rakaat saja. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak zikir atau membaca Al-Quran sebelum dimulai khutbah Jumat. Jadi kalau kamu berangkat sebelum adzan, masih ada banyak kesempatan untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Yang kedelapan, memperbanyak doa dan membaca sholawat Nabi Muhammad. Itu ya anak-anak. Jadi banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kamu bisa lakukan sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Yang terakhir, dapat menyebutkan hikmah sholat Jumat. Hikmah sama dengan manfaat, sama dengan yang baik-baik. Yang pertama, menjalin ukhuwah Islamiyah, jadi hubungan dengan saudara seiman. Kemudian terwujudnya saling peduli di antara sesama umat. Selalu diingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seperti isi dalam khutbah Jumat. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. Melatih umat Islam untuk disiplin. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Karena umat Islam yang bisa tindak ke masjid, pergi ke masjid, sholat Jumat, terutama yang laki-laki, berarti dia diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau dia sakit, dia boleh tidak sholat Jumat. Itulah kenapa kamu harus bersyukur kamu bisa pergi sholat Jumat. Jangan malah malas-malasan. Jangan, itu tidak boleh. Terus meningkatkan disiplin. Berangkat sebelum adzan, itu sama dengan meningkatkan kedisiplinan kamu. Ya anak-anak, itu yang terakhir. Jadi materi untuk PTS ada 3. Yang pertama, iman kepada malaikat. Yang kedua, empati dan menghormati kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, sholat Jumat. Nanti soalnya jumlahnya ada 40 soal, 25 soal pilihan ganda, 10 soal nanti menjodohkan, yang 5 soal adalah uraian atau esai. Yang pilihan ganda berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, berbeda dengan semester dasar. Nanti bentuk soalnya seperti soal bahasa Indonesia. Jadi kalian membaca, kemudian di bawah bacaan nanti ada soalnya. Kamu harus jeli dalam membaca, berlatih membaca mulai dari sekarang. Dan kemudian yang Romawi 2 tentang soal menjodohkan, nanti di kolom sebelah kiri ada soal, di sebelah kanannya ada jawabannya. Nanti kamu tinggal pilih mana yang cocok, tapi kamu
Perlu berhati-hati dalam menjawab soal menjodohkan. Jika kamu salah satu soal saja, nanti yang lain pasti juga akan ada yang salah selanjutnya. Ya, Romawi 3 tentang soal uraian atau esai. Itu kamu bisa pelajari nanti, kisi-kisi akan saya share. Kamu bisa lihat mana sih yang soal pilihan ganda, mana yang menjodohkan, dan mana yang esai. Kamu bisa pelajari nanti. Saya akan share di bawah ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa supaya kita semuanya bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapat nilai sesuai keinginan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terakhir kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Abiru manitaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.